Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, anak soleh dan solehah, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan ya. Alhamdulillah kita sudah masuk di tema 8, peristiwa alam. Subtema 1, peristiwa siang dan malam. Pembelajaran 1 dan 2. Kelas 1. SDIT Fathahilah. Anak soleh dan soleha, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk pada pembelajaran 1. Kita akan belajar yang pertama, membaca teks peristiwa siang dan malam hari. Berlanjut yang kedua, menunjukkan kosakata tentang peristiwa malam hari. Yang ketiga, menyanyikan lagu Matahari Terbenam. Dan yang keempat, menuliskan kosakata tentang peristiwa malam hari. Silakan anak soleh dan soleha disiapkan buku paket tema 8, alat tulis, serta buku tulisnya. Yang pertama, kita akan belajar membaca teks tentang peristiwa siang dan malam hari. Marilah kita baca teks bersama-sama. Hari ini hari Sabtu. Udin ingin mengunjungi nenek. Udin mengajak Edo dan Beni. Rumah nenek berada di pinggir kota. Suasana di sana sangat nyaman. Mereka akan menginap semalam di sana, menikmati udara sejuk pegunungan, bermain di pinggir sawah, menikmati hangatnya sinar mentari, memandang langit yang bertaburan bintang. Sungguh senang menginap di rumah nenek. Bagaimana dengan teman-teman yang lainnya? Pernah ke rumah nenek? Pastinya hal yang sama akan dirasakan, seperti Udin, Edo, dan Beni, merasa nyaman dan senang menginap di rumah nenek. Yang kedua, kita akan belajar menunjukkan kosakata tentang peristiwa malam hari. Teman-teman tahu apa itu kosakata? Ya, benar. Kosakata adalah kumpulan kata yang merupakan bagian dari bahasa tertentu dan digunakan untuk menyusun kalimat yang berkaitan dengan peristiwa malam hari. Mari kita simak wacana berikut ini. Matahari mulai terbenam. Tandanya hari mulai malam. Saat malam hari, kita berada di rumah. Kita berkumpul bersama keluarga. Nenek ingin membacakan cerita. Membaca cerita sambil mendendangkan lagu. Udin, Beni, dan Edo tak sabar mendengarkan. Mereka duduk di teras rumah. Bintang dan bulan tampak terang di langit. Suasana malam terasa sepi. Nenek mulai bercerita dan mendendangkan lagu. Nah, teman-teman, marilah kita cari kosakata yang berkaitan dengan peristiwa di malam hari. Coba dicermati wacananya kembali. Yang pertama adalah matahari mulai terbenam. Dan yang kedua, tandanya hari mulai malam. Dan yang ketiga, bintang dan bulan tampak terang di langit. Yang keempat, suasana malam terasa lebih sepi. Itu adalah contoh kosakata yang ada di dalam wacana. Yang ketiga, kita akan belajar menyanyikan lagu yang berjudul Matahari Terbenam. Matahari Terbenam diciptakan oleh NN. Selanjutnya, lagu ini ditujukan untuk peristiwa yang menggambarkan di malam hari. Kita simak bersama-sama.
Yang keempat, kita akan belajar mengamati gambar sila kelima Pancasila. Pekan kemarin kita sudah belajar sila keempat Pancasila, dan hari ini kita belajar sila kelima Pancasila. Setelah beristirahat dengan nyenyak, Udin, Beni, dan Edo bangun pagi-pagi sekali. Mereka akan menemani nenek ke sawah. Sawah nenek ditanami pohon padi. Pohon padi akan menghasilkan beras. Tahukah kalian beras adalah makanan pokok kita? Padi melambangkan kemakmuran bagi semua. Padi dan kapas merupakan lambang sila kelima Pancasila. Ini dia simbol sila kelima Pancasila, yaitu padi dan kapas. Dan bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah, pembelajaran pertama telah berakhir. Waktunya anak-anak mengerjakan latihan. Yang pertama, mencari kata-kata yang sesuai untuk peristiwa malam hari. Setelah itu digunting dan ditempelkan pada pohon bintang halaman 4 dan 5. Yang kedua, menuliskan kata-kata yang tepat untuk gambar pada halaman 7. Dan yang ketiga, menulis nama lambang dari sila-sila Pancasila pada halaman 10. Silakan anak-anakku semuanya mengerjakan dengan mandiri dan didampingi oleh orang tua kalian ya. Pembelajaran 2. Kita akan belajar tentang yang pertama, membaca teks tentang tamasya ke pantai saat hari cerah. Dan yang kedua, belajar melakukan aktivitas air saat hari cerah. Yang ketiga, membaca cerita bergambar tentang indahnya suasana pantai. Dan yang keempat, menuliskan kosakata tentang peristiwa siang hari. Yang pertama, kita akan belajar membaca teks tentang tamasya ke pantai saat hari cerah. Lihat pada gambar, inilah teman-teman kita yang sedang asyik bertamasya ke pantai. Simak wacananya baik-baik. Hari ini, matahari bersinar cerah. Ayah mengajak Dayu tamasya ke pantai. Dayu senang sekali. Angin bertiup sepoi-sepoi. Di pantai banyak pohon kelapa. Burung-burung terbang di sekitar pantai. Dayu mengajak ayah bermain di pinggir pantai. Bermain dan membuat rumah-rumahan dari pasir. Dayu ingin belajar berenang. Berenang di pantai sangat menyenangkan. Saat ombak datang, Dayu berpegangan pada ayah. Mereka tertawa gembira. Bagaimana dengan teman-teman yang lainnya? Pernah tamasya ke pantai? Pastinya pernah ya, Nak? Silakan teman-teman semuanya bisa bercerita dengan adik ataupun orang tua tentang indahnya pergi bertamasya ke pantai. Yang kedua, belajar melakukan aktivitas air saat hari cerah. Ini adalah teman kita Dayu. Simak wacana berikut ini. Dayu puas bermain pasir. Dayu memberanikan diri bermain air di pantai. Kaki Dayu terendam air hingga lutut. Dayu merentangkan kedua tangannya ke atas. Itu menandakan Dayu berani berdiri di dalam air. Sesekali Dayu menyiramkan air ke tubuhnya. Air membuat tubuh Dayu segar. Teman-teman dapat melakukan aktivitas ini ketika sedang ada di pantai. Teman-teman jangan lupa ya nak, harus tetap berhati-hati. Berdiri di pinggir pantai, tidak menuju ke tengah. Karena ketika ombak datang, kita harus berhati-hati. Dan jangan lupa untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu. Yang ketiga, kita akan belajar membaca cerita bergambar tentang indah suasana pantai. Lihat pada gambar, ini adalah teman kita, Dayu, yang sedang bertamasya ke pantai. Simak wacana baik-baik. Judulnya adalah Indahnya Suasana Pantai. Dayu berjalan di sepanjang pantai. Sinar mentari terasa hangat. Deru air laut terdengar merdu. Dayu memandang ombak dan buih. Riak ombak membasahi ujung kaki Dayu.
Sepoi angin meniup rambut Dayu. Burung-burung terbang mengitari pantai. Sungguh indah pemandangan di pantai. Masya Allah. Dengan menyimak wacana tersebut, kita dapat merasakan apa yang dirasakan oleh Dayu ketika bertamasya di pantai. Karena Allah luar biasa. Dengan segala keindahannya dan kasih sayang Allah kepada manusia, diberikan alam yang indah. Tidak lupa kita ucapkan Alhamdulillah. Yang keempat, kita akan belajar menuliskan kosakata tentang peristiwa siang hari. Tadi Ibu Guru sudah informasikan, kosakata adalah perbendaharaan kata. Dalam hal ini tentang peristiwa siang hari. Lihat pada gambar, kita dapat menuliskan contoh kosakata sebagai berikut. Dayu berenang di pantai. Dan kedua, kita lihat gambarnya. Dan kita dapat menuliskan kosakatanya yaitu matahari bersinar terang. Alhamdulillah pembelajaran 2 telah berakhir, waktunya anak-anak mengerjakan tugas. Yang pertama, memasangkan gambar sesuai dengan namanya pada halaman 14. Lihat pada gambar, yang pertama adalah salah satu perlengkapan yang dibawa saat bertamasya, yaitu apa nak? Ya, benar. Ini adalah handuk, ditarik garis sesuai dengan namanya. Dan yang kedua, kita cermati kembali, ini adalah alat ataupun permainan yang biasa dimainkan saat teman-teman bertamasya ke pantai, yaitu dipilih salah satunya. Benar, ini adalah sendok pasir. Selebihnya teman-teman silakan mengerjakan dengan mandiri dan didampingi oleh orang tua kalian ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga Ananda bertambah kepandaian dan kecerdasannya. Terima kasih untuk perhatiannya. Ibu Guru pamit undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.